Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Elisa Wulandari, Esti Niktias Pramesti Aristawati Putri, Wahyudani Hidayat akan mempresentasikan tentang bauran pemasaran saluran distribusi. Yang pertama, kami akan membahas tentang definisi lokasi dan saluran distribusi. Lokasi menurut Kasmir, yaitu tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang dagangannya. Sedangkan saluran distribusi menurut Kotler pada tahun 2008, saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah sekelompok organisasi yang saling tergantung yang membantu membuat produk atau jasa yang tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Bab yang kedua yaitu tentang kegunaan, lokasi, dan saluran distribusi. Sebelumnya, dalam saluran distribusi terdapat beberapa fungsi. Dengan beberapa fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari saluran distribusi yaitu yang pertama, dengan fungsi informasi, saluran distribusi dapat mengenali pelanggan, pesaing, serta pemasok. Dengan fungsi promosi, saluran distribusi memperkenalkan produk kepada pelanggan sekaligus membujuk mereka untuk membelinya. Dengan fungsi negosiasi, saluran distribusi dapat mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain yang sehubungan dengan penawaran sehingga perpindahan hak kepemilikan bisa dilaksanakan. Dengan fungsi pemesanan, saluran distribusi dapat langsung merespon kebutuhan pelanggan dengan melakukan pemesanan ke gudang atau pabrik. Dengan fungsi pembiayaan, saluran distribusi dapat menentukan dasar pembentukan biaya beserta efisiensinya. Dengan fungsi pengambilan risiko, saluran distribusi dapat memperkirakan risiko apa saja yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan distribusi. Dengan fungsi fisik, saluran distribusi dapat mengatur kesinambungan penyimpanan atau pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Dalam fungsi pembayaran, saluran distribusi dapat menyediakan layanan atau media dan cara pembayaran kepada pelanggan. Dengan fungsi kepemilikan, saluran distribusi dapat ikut mengawasi perpindahan kepemilikan aktual dari organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain, dalam hal ini dari produsen ke konsumen. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tipe-tipe distribusi. A. Tipe saluran distribusi untuk barang konsumsi. 1. Produsen ke konsumen. Bentuk saluran distribusi merupakan yang paling pendek dan sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen. Yang kedua, produsen ke pengecer kemudian ke konsumen. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja. Tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar, ke pengecer kemudian ke konsumen. Saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan saluran distribusi tradisional. Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjualkan kepada pengecer. Yang keempat, dari produsen ke agen, ke pengecer, kemudian ke konsumen. Di sini produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan dengan besar dalam saluran distribusi yang ada. Yang kelima, produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, kemudian ke konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjual kepada toko kecil. B. Tipe saluran distribusi untuk barang industri. 1. Produsen kemudian ke pemakai industri.
Saluran distribusi barang industri dari produsen ke pemakai industri ini merupakan saluran yang paling pendek dan disebut saluran distribusi langsung. Yang kedua, produsen ke distributor industri, kemudian pemakai industri. Produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan peralatan ekstra kecil dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. Yang ketiga, dari produsen ke agen distributor, kemudian ke agen industri, pemakai industri. Saluran distribusi ini dapat dipakai oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualan yang terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Yang keempat, produsen ke agen, kemudian ke pemakai industri. Biasanya saluran distribusi semacam ini dipakai oleh produsen yang tidak memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin memasuki daerah pemasaran barusan lebih suka menggunakan agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Ningtyas dengan NIM 20072111000082 ingin menjelaskan materi tentang konflik saluran distribusi. Konflik saluran distribusi ada dua, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal menunjukkan konflik yang terjadi antara perantara pada tingkat distribusi yang sama. Penyebab konflik horizontal adalah kebiasaan pedagang perantara menganeka-ragamakan persediaan produk-produk mereka dengan menambahkan jenis-jenis produk yang baru. Sedangkan konflik vertikal dapat terjadi antara produsen dengan pedagang besar dan produsen dari pengecer. Perbedaan antara produsen dengan pedagang besar dan produsen dengan pengecer yaitu yang pedagang besar timbulnya ketegangan produsen dan pedagang besar disebabkan oleh beberapa aspek dalam hubungan bisnis, yaitu terletak pada titik pandang dari masing-masing pihak. Misal dari sudut pandang pedagang besar, mereka dirugikan oleh produsen karena hanya pada tahap awal saja mereka diberi kesempatan luas, tapi setelah itu mereka disingkirkan. Dan dari sudut pandang produsen merasa pedagang besar tidak mampu mempromosikan barangnya dengan pelayanan yang baik, sehingga produsen menggunakan tenaga penjual seperti sendiri melalui konsumen atau pengecer lainnya. Sedangkan produsen dengan pengecer, yaitu konflik ini timbul karena keduanya merasa berkepentingan dan mempunyai senjata dalam menyalurkan ke konsumen akhir. Pengelolaan dan penanganan konflik ada 7, yaitu yang 1. Bargaining, 2. Boundary, 3. Interpretation, 4. Super organisasional, 5. Super regional goal, 6. Exchange of person, 7. Cooptation. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.